Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Ramansa Putri, NIM 2457201010. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan MK Statistika yang akan menjelaskan beberapa butir soal. Langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Sudah diketahui rata-rata populasi awal yaitu 500 gram, jumlah sampel sama dengan 36 produk, dan rata-rata sampel sama dengan 495 gram. Simpangan baku populasi 12 gram. Taraf signifikan sama dengan 0,05. Karena simpangan baku populasi diketahui dan ukuran sampel cukup besar, maka metode yang kita gunakan adalah uji Z. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata berat produk sama dengan 500 gram. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata berat produk lebih kecil dari 500 gram, sehingga pengujian dilakukan salah satu ke arah kiri. Langkah kedua yaitu menghitung dengan menggunakan rumus, yaitu yang tertera rumusnya sudah di sini. Setelah itu kita masukkan 495 dikurang 500 gram dibagi 12 per akar 36. Z sama dengan min 5 dibagi 12 dibagi 6. Z sama dengan min 5 per 2 sama dengan menghasilkan 2,5. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai kritis. Menentukan nilai kritis pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,5 pada uji salah satu arah ke kiri. Nilai Z tabel adalah min 1645. Langkah terakhir adalah pengambilan keputusan Z hitung. Min 2,5 lebih kecil dari Z tabel min 1,645, maka H0 ditolak. Selanjutnya yang soal kedua yaitu pada soal ini diketahui bahwa rata-rata nasional yang diajukan acuan adalah 75. Data diambil dari 4 sampel dengan rata-rata sampel yaitu sebesar 78. Simpangan baku populasi diketahui sebesar 8 dan taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05. Karena simpangan baku populasi diketahui dan jumlah sampel cukup besar, maka pengujian dilakukan menggunakan uji Z. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata sama dengan rata-rata nasional yaitu 75. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata berbeda dari rata-rata nilai nasional, sehingga digunakan uji dua arah. Langkah yang kedua yaitu menghitung statistik uji Z dengan rumus. Rumus yang sama itu tadi di nomor 1. Langsung kita masukkan aja angkanya. Z sama dengan 78 dikurang 75 per 8 dibagi akar 64. Z sama dengan 3 dibagi 8 per 8. Z sama dengan 3 per 1 dan menghasilkan hasil 3. Langkah ketiga adalah menentukan nilai kritis. Karena pengujian bersifat dua arah, maka nilai dibagi 2 yaitu 0,025 di masing-masing sisi. Berdasarkan dapat Z tabel adalah kurang lebih 1,96. Langkah yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Langkah karena Z hitung 3 lebih besar dari Z tabel 1,96, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya yaitu terdapat bukti yang cukup secara statistik bahwa rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari rata-rata nasional. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3. Pada soal ini dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah varian dua kelas yaitu kelas A dan kelas B sama atau berbeda. Diketahui bahwa kelas A memiliki jumlah sampel sama dengan 12 S1 kuadrat sama dengan 16. Kelas B itu 10 S kedua kuadrat sama dengan 9. Dan alfa sama dengan 0,05. Langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa varian kedua kelas sama. Hipotesis alternatif menyatakan varian kedua kelas berbeda.
Sehingga pengujian dilakukan dengan uji dua arah. Langkah yang kedua adalah menghitung statistik uji F. F sama dengan S kuadrat besar dibagi S kuadrat kecil sama dengan 10 dibagi 9 menghasilkan 1,78. Langkah yang ketiga itu menentukan nilai kritis. Derajat kebebasan untuk kelas A adalah df1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11, df2 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Cari di tabel F untuk A sama dengan 0,05. Jadi uji dua arah, maka digunakan kolom 0,025. Nilai F tabel sama dengan 11,9 yaitu 3,92. Selanjutnya yaitu yang terakhir pengambilan keputusan. Karena F dihitung 1,78 lebih kecil dari F tabel 3,92, maka hipotesis 0 gagal tolak atau tidak ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan varian yang signifikan antara kelas A dan kelas B, sehingga kedua kelas memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pada soal ini dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, serta menyusun persamaan regresi linear yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Langkah pertama yaitu menyusun tabel perhitungan. Pertama, buat tabel perhitungan yang berisi nilai X, Y, X kuadrat, dan XY. Langkah yang kedua itu menghitung koefisiensi regresi. Koefisiensi regresi B menunjukkan besar perubahan Y akibat satu satuan perubahan X. Rumus yang digunakan adalah sudah tertulis di sini rumus-rumusnya, dan nilainya juga sudah dimasukkan dan menghasilkan 5. Artinya, setiap satu satuan X akan meningkatkan nilai Y sebesar 5 satuan. Dari tabel tersebut diperoleh jumlah sigma X sama dengan 27, sigma Y sama dengan 465, sigma X kuadrat sama dengan 139, dan sigma XY sama dengan 2180, dan jumlah data N sama dengan 6. Nilai-nilai ini digunakan sebagai dasar perhitungan koefisiensi regresi, yaitu yang selanjutnya menghitung konstanta. Pertama, cari rata-rata X dan Y. X sama dengan 27/6 sama dengan 4,5. Y sama dengan 465 dibagi 6 sama dengan 77,5. A sama dengan Y dikurang B dalam kurung X sama dengan 77,5 dikurang 5 dikali 4,5 dan menghasilkan 55. Jadi A persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan 55 plus 5X. Yang kelima yaitu interpretasi koefisien regresi. Konstanta A sama dengan 55. Secara teoritis jika X sama dengan 0, maka nilainya adalah 55. Koefisien regresi B sama dengan 5 berarti setiap perubahan satu satuan akan meningkatkan nilai sebesar 5. Selanjutnya yaitu koefisien regresi B sama dengan 5. Karena nilainya positif, artinya ada hubungan searah. Setiap penambahan 1 jam belajar, maka nilai ujian Y akan meningkatkan sebesar 5 poin. C yaitu uji signifikasi taraf 5%. Dilihat dari datanya, setiap kenaikan X sebesar 1 selalu diikuti kenaikan Y sebesar 5 secara konstan. Ini menunjukkan korelasi sempurna. Dalam uji statistik, jika hubungan sangat kuat seperti ini, maka nilai T dihitung akan sangat besar melebihi T tabel. Yang terakhir itu kesimpulan. Koefisien regresi dengan koefisien regresi signifikan, artinya jumlah jam belajar berpengaruh nyata terhadap nilai ujian pada taraf kepercayaan yaitu 95%.